channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita membuat pepes ikan bumbu kelapa parut. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di screenshot dan disimpan. Bersihkan ikan sampai ke dalam perutnya. Lalu berikan perasan air jeruk nipis, agar ikan tidak bau amis. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, kunyit, jahe, garam, gula, dan kaldu bubuk. Potong tomat hijau menjadi beberapa bagian kecil, lalu iris serong cabai merah, dan potong juga serehnya jadi beberapa bagian sedang. Petik daun kemangi lalu cuci bersih. Jangan lupa siapkan juga kelapa parut putih yang masih fresh. Siapkan daun pisang, cuci bersih dan panaskan sebentar di atas api kompor, atau dijemur di bawah terik matahari untuk melemaskan daunnya agar lentur. Campur bumbu yang sudah dihaluskan tadi dengan kelapa parut putih, lalu aduk sampai tercampur rata. Ambil 1 lembar daun pisang, taruh ikan di atasnya, baluri dengan bumbu kelapa parut, beri tomat hijau, cabai merah, daun salam, serai dan daun kemangi. Lalu gulung dan tutup ujung daun dengan tusuk gigi. Kemudian kukus ikan selama 30 menit sampai matang. Setelah matang, pepes ikan bisa langsung dimakan, atau dipanggang sebentar di atas teflon sampai daunnya berubah warna menjadi kecoklatan. Sajikan pepes ikan dengan nasi hangat, hiasi dengan daun selada, tomat dan timun agar semakin cantik serta menggugah selera. Berikut beberapa tips khusus untuk kamu seputar pepes ikan bumbu kelapa parut. Pilihlah ikan yang fresh dan baru, agar hasil pepes ikannya tidak bau amis dan enak serta dagingnya lembut. Ikan yang tidak fresh akan sangat mempengaruhi hasil akhir dan rasa pepes ikannya. Karena jika pepes ikan berbau amis, maka akan membuat orang yang tidak tahan bau amis menjadi sedikit mual dan tidak selera. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ikan yang dipakai untuk membuat pepes ikan, supaya pepes ikannya wangi dan enak. Ciri-ciri ikan yang masih segar, matanya masih bening dan tampak jernih, tidak keruh atau tampak kabur. Dan saat disentuh oleh tangan, mata ikan masih terasa cembung, dan permukaannya terasa menonjol bulat keluar. Ikan yang tidak segar lagi biasanya matanya sudah tampak kabur dan pudar, serta warna matanya berwarna kemerahan. Dan saat disentuh oleh tangan, mata ikan terasa sangat cekung masuk ke dalam, berkerut dan tenggelam. Selain itu, perhatikan juga bagian insang ikan. Insang ikan yang masih segar akan berwarna kemerahan. Warnanya cenderung merah terang, dan saat dipegang insang akan terasa basah lembab, tapi tidak berlendir. Tetapi jika insangnya berwarna merah gelap, atau cenderung kecoklatan, maka itu tandanya ikan sudah kurang segar. Terlebih lagi jika saat dipegang pakai tangan insangnya sudah berlendir, maka dipastikan ikannya sudah menuju arah busuk. Jadi, jangan pernah lupa untuk selalu mengecek insang ikan saat membeli ikan. Pilihlah yang warnanya masih kemerahan. Selanjutnya, perhatikan bagian daging ikannya. Ikan yang segar dagingnya terasa padat, masih kenyal dan kokoh. Ikan yang segar saat dicungkil pakai kuku tidak akan mudah lepas dari tulang atau duri ikannya. Dan saat bagian perut ikan ditekan pakai jari telunjuk, perut ikan akan membal kembali dengan sempurna, alias tidak lembek cekung masuk ke dalam. Warna daging ikan segar juga pada umumnya berwarna putih terang atau merah muda. Jika daging sudah berwarna kehitaman, maka ikannya sudah busuk. Lebih baik buang saja. Agar lebih pasti lagi, kalian bisa mencium sendiri bagaimana aroma ikannya. Apakah masih wangi ikan, atau malah sudah bau bangkai dan menyengat hidung. Jika sudah begitu, lebih baik jangan dibeli dan jangan dikonsumsi. Karena kesehatan itu nomor 1 dan sangat penting. Makanya selalu pilihlah bahan-bahan yang terbaik dan sesegar mungkin untuk dimasak. Selanjutnya, selain ikan layang, kalian bisa pakai ikan kembung, ikan tongkol, ikan laut ataupun air tawar, sesuai selera kalian masing-masing. Setiap ikan akan memberikan cita rasa yang berbeda pada pepes ikan, karena setiap ikan punya rasa dan aroma wangi yang berbeda setelah matang. Jadi jangan heran kenapa pepes ikan kembung rasa dan wangi ikannya berbeda dengan wangi ikan air tawar ataupun ikan laut lainnya. Karena semua ikan punya ciri khas tersendiri. Untuk penggunaan bumbu, kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing di rumah saja. Jangan terlalu berpatokan pada resep yang ada. Misalnya, jika kalian suka pepes ikan yang lebih pedas, maka kalian bisa tambahin cabai merahnya lebih banyak lagi sesuai selera. Atau bisa juga saat ikan dan bumbunya mau dibungkus daun pisang, di akhir kalian bisa tambahkan beberapa butir cabai rawit hijau, ataupun cabai rawit merah. Jika kalian tidak suka dengan tomat hijau yang rasanya cenderung agak asam, tidak usah pakai juga gak apa-apa, tidak masalah. Seandainya jika kalian juga tidak suka dengan aroma daun kemangi,
Tidak usah pakai juga gak masalah. Yang penting kelapa parutnya harus ada, agar rasa dan bumbu serta aroma pepes ikannya enak dan menggoda selera. Sebisa mungkin pakailah kelapa parut yang fresh baru diparut, dan tampilannya putih bersih agar rasanya enak. Terakhir, agar daun pisang untuk membungkus pepes ikan tidak mudah pecah, sobek atau robek saat digulung, kalian harus selalu ingat untuk melenturkan atau melemaskan terlebih dahulu daun pisangnya sebelum dipakai. Cara untuk melenturkan daun pisang ada beberapa cara, yaitu bisa dengan cara dipanaskan di atas api kompor, cukup dengan api kecil saja sambil digeser-geser sampai daunnya tampak berubah warna. Panaskan daun dengan cepat, dan jangan dibiarkan terlalu lama agar daun tidak terbakar dan menjadi gosong hitam. Kalian juga bisa pakai cara yang lain, seperti menjemur daun pisang di bawah sinar terik matahari yang sangat panas sampai daunnya lemas, layu dan lentur. Dengan begitu daun tidak mudah robek saat dipakai membungkus makanan. Memasak adalah seni, kalian gak harus selalu ikutin plek-ketiplek resep yang ada. Kalian bisa modifikasi sesuka dan sesuai selera kalian. Yang penting rasanya tetap enak. Jangan pernah takut gagal saat memasak, karena tidak ada yang bisa langsung sempurna. Semuanya butuh proses dan waktu untuk mencapai keberhasilan. Semangat terus teman-temanku semuanya. Yakinlah pada diri sendiri. Kalian pasti bisa. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.